Halo, perkenalkan nama saya Stefania Lupan dengan NPM 33230062. Di sini saya akan menjelaskan tentang ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran kurikulum. Alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran kurikulum. Secara umum, ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar suatu mata pelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran itu diterapkan oleh pemerintah disusun dalam fase-fase. Yang fase yang pertama itu penyusun alur dan tujuan pembelajaran. Beberapa PADES menuju capaian pembelajaran disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Fase yang kedua itu adalah pengembangan modul ajar. Seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar di aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Yang kedua itu perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Konsep alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah SD, SMP, SMA. Kedua fase tersebut adalah fase A atau kelas 1-2, fase B kelas 3-4, fase C kelas 5-6, fase D kelas 7-9, fase E kelas 10 dan fase F kelas 11-12. Kedua adalah alur pembelajaran. Alur pembelajaran atau AP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di hari ke hari untuk mengukur CP. Yang berikut adalah alur pembelajaran disusun untuk mencapai rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran. 1. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase tersebut. 2. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. 2. Yang pertama itu penyusun alur dan tujuan pembelajaran. Yang berikut adalah contoh alur tujuan pembelajaran. Dalam tabel kolom barisan pertama itu capaian pembelajaran atau CP. Pada akhir fase C, pembelajaran memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulis tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informasional. Pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan,
berpartisipasi aktif dalam diskusi, menuliskan tanggapan terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalaman dengan lebih struktur. Pelajar memiliki kebiasaan membaca untuk hiburan, menambah pengetahuan dan keterampilan. Kolom baris yang kedua itu tujuan pembelajaran. Pelajar mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kebiasaan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakteristik. Pelajar dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra atau prosa, pantuan, dan puisi dari teks dan audiovisual. Pelajar dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang relevan untuk mengklarifikasi pemahamannya terhadap teks. Tujuan pembelajaran, domain atau bilangan capaian pembelajaran di akhir fase E, peserta didik dan menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret aritmetika dan geometrika. Pada tabel tersebut ada materi, eksponen dan logaritma dan modul JP. Itu ada B1, B2, B3, B4, B5 dan B6. Modul 22, 2 dan seterusnya JP 13, 1133. Yang berikut adalah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang pertama capaian pembelajaran, kedua tujuan pembelajaran, ketiga profil pelajar Pancasila, keempat KKTP, kelima perkiraan JP, keenam model pembelajaran, ketujuh rencana asesmen. Contoh ATP itu pada tabel tersebut ada nomor, kelas, topik pembelajaran, capaian, kompetensi, tujuan pembelajaran, KKTP, modul pembelajaran, sesi alokasi waktu, dan perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu menjadi persyaratan menuju CP. Rumusan tujuan pembelajaran mencakup 1. Kognitif atau mengikat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Yang kedua itu perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Komponen tujuan pembelajaran. Komponen yang pertama itu kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan siswa dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua itu konten atau ilmu pembelajaran inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Yang ketiga itu adalah variasi, yaitu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, seperti keterampilan berpikir kreatif, kritis, mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, dan menciptakan. Mengurutkan tujuan pembelajaran itu pengurutan konkret atau abstrak,
konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Pengurutan deduktif, konten bersifat umum ke konten yang bersifat spesifik. Pengurutan mudah atau sulit, dari konten mudah ke konten yang paling sulit. Pengurutan hierarki itu mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Pengurutan prosedural mengajarkan tahap pertama dan sebuah prosedur kemudian membantu didik untuk menyelesaikan tahap berikutnya. Scaffolding meningkatkan kemampuan peserta didik sekaligus mengurangi bantuan bertahap. Contoh tujuan pembelajaran itu yang pertama menjelaskan rumusan dan isi Pancasila dari 3 tokoh pendiri bangsa dan membandingkan serta menceritakan dengan menggunakan kata-kata sendiri secara kritis. Yang kedua itu merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga sebagai sikap relatif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga itu mengkaji hukum Newton dengan mengambil contoh dari fenomena keseharian di lingkungan sekitarnya. Contoh TP itu ada dua, itu tabel capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran. Contoh tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang telah dijelaskan. Yang pertama menjelaskan hukum Newton, yang kedua merancang solusi, yang ketiga dengan catatan kompetensi atau kata kerja yang menunjukkan keterampilan aksi. Kedua itu konten atau materi yang dipelajari. Ketiga variasi atau pengguna keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Kemudian ada bahasa Inggris, bisa dilihat pada tabel berikut. Ada bahasa Indonesia dan matematika, teknik elektronika itu ada penggunaan perkakas tangan. Itu pada akhir fase E peserta didik mampu memahami jenis-jenis perkakas tangan serta pengguna dan pemeliharaan perkakas tangan untuk pekerjaan elektronik. Gambar teknik elektronik itu pada akhir fase E peserta didik mampu menggambarkan teknik listrik, elektronika, dan